Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar satu firman Tuhan, nyanyian pujian Maria. Kalau di dalam bahasa Latin itu Magnificat, ya, Magnificat, nyanyian pujian Maria. Minggu yang lalu Bapak Gembala berbicara bahwa agama Kristen, kekristenan itu adalah agama sukacita. Bapak Ibu masih ingat? Kekristenan itu adalah agama sukacita. Kenapa dikatakan sukacita? Karena kekristenan itu, saudara, adalah Allah yang mencari saudara. Di dalam perjanjian lama diberikan hukum Taurat. Supaya orang itu boleh mencari Allah karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Melihat tidak ada satupun kesanggupan dari manusia untuk melakukan hukum Taurat itu. Sementara dia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang dia lakukan. Sehingga yang ada hanyalah rasa frustasi. Yang ada hanyalah rasa bersalah, yang adalah rasa tertuduh, yang ada adalah rasa tidak mampu untuk meraih dan mendapatkan Allah. Dalam posisi gelap, saudara, 400 tahun Tuhan tidak pernah menyatakan diri. Tidak ada pernyataan, mulai dari kitab Maleakhi sampai di dalam kitab Matius. Ada jelang 400 tahun, ada 4 generasi, saudara. Tidak ada suara dan pernyataan, tetapi Allah datang di dalam perjanjian yang baru untuk mencari dan menggapai manusia. Dan inilah yang menjadi sukacita kita, inilah yang menjadi kegembiraan kita. Sehingga saudara kita menjadi umat-umat kesukaan Allah, kepunyaan Allah. Dan mengalami sukacita yang luar biasa, dikatakan ini kabar baik, kabar sukacita. Di mana Allah sendiri hadir dan menjangkau kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, itu ke minggu yang lalu kita lihat ada 4 poin. Hari ini saya akan memberikan ada satu tokoh di dalam Alkitab. Di dalam momen-momen Natal ini, saudara, adalah kesempatan kita untuk mengkhotbahkan tentang Natal. Kalau tidak dalam momen Natal bulan Desember, jarang sekali khotbah tentang Maria, tentang domba, gembala domba, sangat jarang. Jadi dalam 1 bulan ini kita berbicara tentang Natal. Saudara, ini adalah nyanyian pujian Maria yang mengatakan dalam kehidupan ini bagaimana dia tetap bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan di tengah badai. Saudara, kita akan lihat di dalam next gambar selanjutnya. Saudara, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Maria, ya, di dalam satu peristiwa, dia adalah seorang anak remaja sekitar mungkin belasan tahun. Saya tidak bisa memastikan, mungkin sekitar 15 sampai 17 tahun, saudara. Jadi masih sangat imut-imut. Kalau saudara dan saya punya anak usia 15 tahun, saudara bisa bayangkan anak saudara 15-16 tahun, saudara sangat imut-imut, sangat lugu, masih sangat muda. Saudara ya, masih sangat muda. Tetapi pada suatu hari malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Maria kaget dan berkata, "Apa arti salam ini?" Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Dia adalah juru selamat dunia. Kamu akan mengandung dia dan membesarkan dia." Maria kaget dan berkata, "Bagaimana itu mungkin bisa terjadi kepadaku? Karena aku ini belum bersuami." Pada waktu itu mungkin pernikahan masih dilakukan dalam usia-usia muda. Ya, ketika mereka itu terikat dalam satu pernikahan, pertunangan. Itu mempersiapkan diri mereka untuk satu pernikahan. Dan dikatakan memang Maria sudah bertunangan. Jadi mungkin dia sekitar usia pada waktu itu sudah wajar untuk dia bertunangan, saudara. Dia bertunangan tetapi belum menikah. Dia memiliki waktu untuk mempersiapkan pernikahannya. Bagaimana mungkin aku bisa hamil dalam posisi aku tidak punya suami? Bagaimana ini bisa terjadi kepadaku? Lalu malaikat berkata, "Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kamu akan mengandung ya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan bayi itu di dalam kandunganmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan itu bagaimana bisa? Dia bilang bisa, karena bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Saudaramu Elizabeth, di usia yang sangat tua dan rentan, hari ini dia juga mengandung dalam usia 6 bulan. Dan itu sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika Maria mendengar ini, ya ada satu yang keluar dari mulut Maria. Dikatakan demikian, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut yang kau kehendaki. Saya pernah membawakan firman ini beberapa tahun yang lalu. Mengapa Maria berkata ya pada kehendak Allah? Yang pertama adalah karena satu, Maria mengenali dirinya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Dia tahu dia adalah hamba Tuhan. Itu sebabnya dia harus taat kepada Tuhan. Banyak orang menjadi hamba Tuhan tapi tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Tidak pernah melakukan firman. Namanya hamba Tuhan, kelakuannya bukan hamba Tuhan. Tapi Maria dia mengenali dirinya adalah hamba Tuhan. Dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai apa yang engkau inginkan. Yang kedua, kenapa Maria berkata ya pada kehendak Allah? Karena dia mengenali siapa Tuhannya. Dia kenal siapa Tuhan. Dia betul adalah remaja. Dia betul adalah orang yang masih muda. Tetapi dia mendalami keimanannya. Terbukti dari lagu-lagunya ini saudara. Adalah lagu-lagu yang dituliskan dalam Mazmur. Dalam kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Maria ini bukan wanita yang blank, kosong sama sekali. Tetapi dia adalah wanita yang takut akan Tuhan. Dia adalah wanita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Tapi bukan karena dia saja banyak orang yang hidup benar. Tapi dia mendapatkan kasih karunia untuk mengandung ibu Yesus. Tapi saudara, ketika dia berkata ya pada kehendak Allah. Ketika dia berkata jadilah padaku sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang segampang membalik telapak tangan dan berkata ya pada kehendak Allah. Lalu kemudian akhirnya dalam bayangannya aku menjadi ibu Yesus. Aku menjadi ibu juru selamat. Lalu kemudian kerennya raja di atas segala raja akan menjadi anakku. Dia Tuhan, dia juru selamat. Aku ada mamanya. Ya, keren sekali enggak? Saudara, kita melihat Maria ini tahu kebenaran. Itu sebabnya next gambar selanjutnya. Dia tahu apa yang menjadi resiko ketika dia mengatakan ya pada kehendak Allah. Itu dia tahu. Dia tahu apa yang menjadi resikonya. Saudara baca baik-baik. Di dalam perjanjian lama dikatakan apabila ada seorang gadis yang masih perawan. Dan yang sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Ketika dia bilang iya pada kehendak Allah. Dia berani bilang iya, gue mati deh. Semua orang tahu ini hukum di dalam Israel tahu. Karena bukan hari itu ditetapkan tapi sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Ketika ada orang yang melakukan kenajisan. Pasti terkenal sekota dibawa dan dilempar batu. Batunya bukan batu kilangan yang besar-besar kayak gini saudara ya. Itu batu kecil. Saudara pernah baca kisah Stefanus dilempar batu. Stefanus dirajam batu. Batu yang kecil-kecil saudara. Dirajam sampai mati. Itu bisa dari pagi sampai sore. Saudara dilempar batu satu langsung butuh saudara ya. Kambut dulu langsung di sini. Lempar sini lagi kambut dulu saudara. Lempar sini lagi kambut dulu. Jangan. Saudara anak-anak saja ini. Dilempar batu ini dilempar sampai mati saudara. Dapatkah saudara membayangkan apa yang akan dialami oleh Maria? Mengapa Yusuf hendak menceraikan dia diam-diam? Karena Yusuf sangat mengasihi Maria tapi dia juga tahu apa yang menjadi masalah yang akan dihadapi dia. Sehingga dia diam-diam mau menceraikan Maria. Aku mengasihimu tapi aku tidak mau ambil andil dalam hal yang terjadi ini. Sorry. Aku mencintaimu tapi untuk ini aduh maafkan saya. Maria, saudara, terancam untuk menghadapinya sendirian. Saudara, keadaan seperti ini bagi seorang anak remaja usia 15, 16, 17 tahun itu bukan hal yang mudah. Saudara bisa bilang, ini tidak berhikmat nih, tidak pakai otak, ngikut Tuhan.
kayak apa ya, keterlaluan. Kok jangan terlalu ini lewat mau kau dari sorga kau. Terlalu suci, kau terlalu kudus lewat mau kau dari sorga. Sampai kembali kau lagi ke neraka. Itu mungkin orang bilang begitu. Mengasihi Tuhan tapi pakai tongko otakmu. Masa kira-kira kok. Banyak sekali pasti suara seperti itu. Itu sebabnya saudara dikatakan Maria ketika dia mendengar sanaknya mengandung, itu Elizabeth dia pergi ke rumahnya, saudaranya. Saudara dia melakukan perjalanan dan pergi ke Elizabeth. Kalau di Alkitab ini dicatat dia pergi ke Elizabeth dalam waktu beberapa menit. Tapi pernyataannya dia mungkin berjalan berapa lama untuk pergi ke rumah saudaranya. Ketika dia sampai saudara di rumah saudaranya, next gambar selanjutnya dikatakan, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, Maria dalam usia 15, 16, 17 dalam posisi galau. Ketika dia berkata bahwa ya pada kehendak Allah, dia nggak tahu apa yang harus terjadi dengan dirinya. Tetapi di hatinya dia bilang, ya Tuhan apapun itu. Boknyok mi, mati mi. Tapi dia berjalan dengan posisi galau, mungkin dengan hati yang terus bergejolak ke rumah saudaranya. Pas dia sampai di rumah saudaranya, apa yang terjadi saudara? Ya, saudaranya mengeluarkan satu kata-kata yang sangat menguatkan dia. Yang tadinya mungkin dia sangat lelah. Saudara, berita kelahiran Juru Selamat adalah berita gembira bagi para domba. Para penjaga domba, saudara. Karena berita kelahiran Juru Selamat ini sudah dibuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Dan mereka dalam posisi menunggu mana Mesias. Mana Mesias yang akan lahir itu? Mana Mesias? Maka ketika berita itu diberitakan, ini berita kesukaan. Ini berita kegembiraan buat seluruh dunia. Tapi apakah ini berita menggembirakan bagi Maria? Saya tahu ada kontradiksi dalam hatinya. Dia gembira Juru Selamat datang di dalam dunia ini seperti janjinya Bapa. Tapi dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia tahu tantangannya. Maka saudara ketika dia melangkah, mungkin hatinya juga sedang berpikir. Tapi ketika dia masuk di rumah Elizabeth, Elizabeth bilang begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Kenapa Elizabeth tahu dia hamil, dia belum cerita. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak-lonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, Maria ketika masuk di pintu rumah itu dia diteguhkan luar biasa. Dia belum cerita apa-apa. Tapi orang ini ngomong sesuatu dan dia bilang yes. Yes Tuhan. Peneguhan dari Tuhan inilah kemudian melahirkan pujian Maria tadi. Peneguhan dari Tuhan yang diucapkan oleh Elizabeth ini menguatkan dia. Yang tadinya kayak layu, kangkung, tiba-tiba langsung berdiri dan berkata, Tuhan aku yakin benar apa katamu. Saudara, itu yang membuat dia boleh menaikkan pujian, menaikkan mazmur, menaikkan pengucapan syukur. Saudara, di tengah kehidupan kita seringkali berhadapan dengan keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara, kenyataannya banyak kali saudara keadaan membuat kita ragu untuk melakukan kehendak Allah. Karena ketika kita mau melakukan kehendak Allah, saudara ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal di depan mata kita yang kita lihat yang membuat kita itu ragu. Tetapi saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang menguatkan kita. Itu sebabnya saya sangat mendukung saudara. Tahun depan kita akan galakkan kembali kul kita. Kul kita itu sangat baik saudara. Sangat baik karena sangat memberkati kehidupan kita. Ada banyak kesaksian dari teman-teman kita yang bisa menguatkan kita di saat kita ini lagi lemah. Ya, ada banyak firman-firman Tuhan yang kita ucapkan kembali pada waktu kita ada di kul.
Jadi kul itu sistemnya begini, firman yang dibawa hari Minggu diulang lagi 15 menit atau 20 menit, setelah itu Bapak Ibu semua ngomong masing-masing apa yang Bapak Ibu dapat di kul, di firman ini. Jadi saudara umum lagi kembali apa yang saudara dapat. Jadi kalau saudara mengantuk hari Minggu di gereja, saudara tidak tahu mau ngomong apa. Saudara itu sebabnya ada rekaman, saudara bisa putar dan saudara akan mendapatkan rema apa yang gua dapat. Kalau enggak ngapain kita ke gereja hari Minggu? Apa yang saya dapat? Kita ngomong, waktu kita ngomong kita repetisi. Kita mengulang apa yang kita dengar dan kita keluar dari mulut kita, itu sangat menanam firman itu, saudara. Nah, di dalam kul itu akhirnya kita sharing dan itu sangat memberkati saya sendiri secara pribadi. Merasa sangat diberkati. Saudara, kita butuh orang ya di sekitar kita. Kadang-kadang kita iman rohani kita itu tidak selalu stabil. Ada saatnya di mana naik, ada saatnya di mana turun. Ada orang bilang iman hari ini bukan iman besok, belum tentu. Tapi komunitas kita, kelompok kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa mendukung dan menguatkan kita. Pada waktu Elizabeth ngomong sesuatu kepada Maria, Maria langsung berdiri dan berkata yes. Iya. Iya. Lalu kemudian dia keluar pujian kepada Allah. Apa yang menjadi pujiannya? Saudara, kita melihat Maria bilang begini, saudara. Ya, yang tadi ini ya firman Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia bilang aku memuliakan Tuhan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia tidak menyanyi begini, oh terima kasih Tuhan, engkau telah memilih aku dari seantara wanita untuk menjadi ibunya Yesus. Betapa bangganya aku Tuhan. Ketika Maria dikatakan Elizabeth bilang begini, siapa ini? Sehingga ibu Tuhanku mau datang ke rumahku. Oh dia tidak langsung berubah dan begini. Saya ibu Tuhan. Dia tidak menjadi sombong. Dia menjadi angkuh. Dia tidak menjadi saya dipilih dari seluruh manusia untuk menjadi ibunya. Enggak. Dia bilang begini, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Saudara, apa yang menyebabkan Maria bisa bersuka cita? Ya, memuliakan Tuhan. Mengapa Maria bisa bersuka cita dan memuliakan Tuhan? Next, gambar selanjutnya. Mengapa Maria? Yang pertama, karena Allah juru selamatku. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Dia butuh juru selamat. Sekalipun dia mengandung juru selamat. Dia butuh. Karena keselamatan ini sudah didengungkan dari jauh-jauh hari. Di dalam perjanjian lama. Karena keselamatan saudara. Berapa nilai keselamatan saudara? Saudara tadi Kak Andi nyanyi ya. Ini Andi baru hari ini WL ya saudara ya. Teman kita masih kecil saudara datang ya. Mereka datang untuk berobat saudara. Ibu Evin badannya tidak terlalu besar, kecil, berkali-kali di kemo. Saudara, berkali-kali darahnya turun, berkali-kali sampai dioperasi saudara. Tadi waktu Kak Andi nyanyi ya. Saya keluar air mata di sebelah. Karena apa? Saya lihat operasinya. Saya lihat luka-lukanya saudara. Ya. Hampir semua badannya itu saudara adalah jahitan. Sampai di belakang pun adalah jahitan saudara. Saya tidak membayangkan. Saya waktu dikasih lihat mem ini fotonya. Keluar-keluar air mata saya saudara ya. Luar biasa saya bilang ini ibu ya. Luar biasa Tuhan, luar biasa juga ibu. Betapa luar biasanya. Waktu kami berdoa di sini, kami doa malam. Waktu malam dia operasi saudara.
Waktu saya doa saya terus lihat muka anaknya karena saya pernah dikasih foto, saya langsung lihat muka anaknya, saya langsung berdoa, saya ajak teman-teman ayo kita berdoa, Tuhan kasih kesempatan. Ibu Evin sempat masuk di ICU ya waktu itu saudara, dan Tuhan baik. Ya, waktu dia nyanyi, saya bilang, Andi, kau sudah diberi kesempatan kedua oleh Allah. Kau melihat perbuatan Allah yang luar biasa, melayani. Ya, ayo, kamu punya suara yang bagus, layani Tuhan. Layani Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa saudara? Kita bersuka cita karena Allah juru selamat kita. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan kita, saudara, hanya Allah. Allah itu, dia tidak kirim orang lain. Malaikat kopi mati buat dia ya. Dia datang sendiri mencari saudara. Bisa nggak dia ganti saudara dengan orang lain? Bisa. Hari ini dia bunuh saudara, dia bisa menciptakan makhluk manusia yang jauh lebih baik dari saudara. Tapi Tuhan tidak melakukannya karena apa? Ada emosi Tuhan dengan saudara. Saudara bukan orang lain, saudara anaknya. Itu sebabnya dia datang. Kalau anak saudara tenggelam, saudara mau terjun di air, atau saudara suruh supir saudara terjun di air. Pasti saudara yang lakukan. Allah begitu mengasihi kita sehingga dia sendiri datang. Kesadaran akan keselamatan dari Allah membuat Maria bersuka cita. Saudara, manusia tidak butuh yang lain, manusia butuh keselamatan itu. Saudara, manusia butuh keselamatan itu lebih daripada uang. Kenapa kita terus bergumul dengan hidup ini? Tapi kita tidak pernah bersyukur dengan keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak pernah mengalami satu masa di mana saudara kehilangan nyawa saudara, saudara tidak mengerti nilai kehidupan. Tapi kalau ada satu titik di mana dokter sudah bilang saudara divonis stadium 4 dan yang lain-lain, di mana saudara mau bayar dengan uang pun saudara sudah tidak bisa lagi membayarnya. Di situ baru saudara mengerti betapa bernilainya hidup saudara. Tapi hidup yang di sini bukan kehidupan yang kekal. Apalagi hidup kekal kita. Kehidupan kita yang untuk selamanya, betapa luar biasanya. Nyanyian syukur Maria adalah karena keselamatan itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baikmu, bukan. Tuhan tidak pernah terkesan dengan perbuatan baikmu. Firman Tuhan bilang kebenaranmu, kebaikanmu itu kain kotor. Sementara kau ingin berbuat yang baik, yang jahat yang kau lakukan. Tuhan memang datang sekalipun kau tak layak. Kau tidak layak, dia datang untuk memberikan dirinya, menyelamatkan engkau mati di kayu salib. Itu sebabnya patutlah engkau bersuka cita atas keselamatanmu. Kenapa untuk hal-hal yang remeh kamu mau tukar itu? Padahal itu Allah lakukan dengan mencucurkan darahnya. Kenapa untuk jabatan, untuk hal-hal yang lain saudara berani tukar itu. Sedangkan itu Tuhan bayar dengan darahnya. Dan saya berdoa, biarlah sukacitamu bukan dari dunia ini, tapi sukacita karena keselamatan. Engkau ada di sini, engkau adalah punya Allah, engkau anak Allah. Itulah sukacita yang sesungguh-sungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa Maria bersuka cita? Dia bisa menyanyikan pujian di tengah-tengah penderitaannya, di tengah masalahnya, di tengah masalah yang dihadapi. Karena perbuatan Tuhan yang besar atas hidup Maria. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Sebab Tuhan memperhatikan hambanya. Siapa ini Maria? Hamba. Hamba. Orang yang direndahkannya, ditinggikannya, dikatakan. Dia memperhatikan kerendahan hambanya. Di mana Yesus lahir? Di kandang. Dia tidak lahir di istana, di kandang. Supaya semua lapisan masyarakat. Ya, Yesus mau datang buat mereka. Saudara, karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pernahkah saudara bersuka cita, bersyukur untuk itu? Berapa banyak saudara bersyukur untuk segala perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup saudara? Ya jemaat, ini ada beberapa yang saya tahu Tuhan memberi kehidupan yang kedua. Ada jemaat kita itu Ibu Ivo dulu sampai sudah diangkat ke kamar mandi. Sudah kurus, gigi sudah keluar. Karena saking kurusnya. Ada cerita lucu, ada jemaat kita juga anak youth dirawat di rumah sakit di Stella Maris. Lalu ini ibu di rumah sakit sekian lama. Waktu itu dia dikasih pindah, jadi dia dari kamar lain ini keluar dia dikasih pindah. Waktu dia pindah,
Dia bilang begini, enggak mau jadi. Kasih pindah ke suster. Takut kulihat ini di sebelah. Kasih pindah suster. Saya enggak mau Ji. Karena ini ibu rambutnya sudah rontok, pipinya udah kurus, giginya udah keluar. Jadi dia mau pindah. Pas waktu saya pergi besuk, dia bilang, siapa kita besuk tante? Jadi saya bilang, ini kan biasa anak youth banyak begitu di kita ya, datang. Saya bilang, Tante Ivo. Oh? Yang mana? Saya bilang, itu di sebelahmu. Ternyata dia nggak kenalin, saking ini ya, dia mau minta pindah. Saudara, padahal sudah lama kenal. Saudara, akhirnya dia nggak jadi pindah. Saudara, ya. Lama kenal, tapi dia Tuhan berikan kehidupan hari ini, dia bisa ada hari ini. Saya bisa melihat. Ibu Evin, ya kehidupan yang kedua Tuhan beri. Banyak kehidupan kedua, kesempatan kedua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena perbuatan Tuhan yang besar. Saya nggak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tapi pernahkah satu waktu engkau duduk dan bersujud dan berkata terima kasih untuk perbuatanmu dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk rahmatmu dalam hidupku. Saudara, seberapa banyak syukurmu untuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Atau saudara tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Atau saudara alami tapi saudara tidak pernah ingat? Atau tidak pernah bersyukur untuk itu? Apa Ji itu? Apa Ji itu? Apa Ji itu? Kebetulan Ji itu. Padahal sebenarnya itu adalah kebaikan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya bisa mengerti makna dari sukacita yang sesungguhnya. Berikutnya, mengapa Maria bersukacita? Karena kesetiaan Tuhan yang telah menggenapi janjinya bagi manusia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Perhatikan, bukan hanya engkau, anakmu, cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Turun-temurun berkat Tuhan untuk orang yang takut akan Dia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, kalau saudara hidup benar hari ini, saudara bukan hanya untuk saudara, tapi untuk anak dan cucu saudara ke depannya. Sebaliknya, kalau saudara hidup gak benar hari ini, maka itu juga untuk anak dan cucu saudara ke depannya. Itu untuk generasi saudara ke depannya. Saudara pernah dengar kalau di dalam perjanjian lama dia bilang ada kutukan keturunan, gambar kotak keturunan. Saudara, di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru sudah tidak ada ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana sebenarnya kita harus bersukacita atas kesetiaan Tuhan yang menggenapi janjinya. Dia bukan Allah yang selalu melalaikan janji. Kayak kita manusia gampang sekali janji. Yuna nanti bisa ke rumahmu nanti kita itu lupa lagi. Nanti sudah 7 tahun baru kita ketemu baru bilang, dulu saya pernah janji ke sana. Nanti saya kasih kok kado nanti Pak kalau kau naik kelas sampai 7 tahun dia naik kelas, enggak pernah dibeli-beli itu kado gitu ya. Kita manusia gampang sekali janji tapi Allah tidak pernah berjanji dan tidak menepati. Allah selalu menepati janji. Apa yang Dia katakan akan ditepati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang setia, yang memberkati saudara sampai generasi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi sumber sukacita Maria. Sehingga ia mampu memuji Tuhan, mampu bersyukur di tengah ancaman yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat gambar selanjutnya. Ini kemarin saya bahas di kebaktian Natal kaum wanita. Perbedaan antara happy dan joy. Saudara, dalam bahasa Inggris joy adalah noun, kata benda yang berarti kebahagiaan. Bahasa yang lain untuk menggambarkan joy adalah sukacita. Dari sumbernya joy itu berasal dari dalam diri seseorang. Seperti pengalaman spiritual, rasa damai, ungkapan syukur atas berkat Allah. Tapi happiness juga adalah bentuk noun dari kata happy. Dalam bahasa Indonesia happiness juga bisa disebut adalah kebahagiaan atau sukacita. Namun happiness sangat berbeda dengan joy. Karena happiness itu bersumber dari hal-hal yang di luar diri seseorang. Itu dari pencapaian kita. Happiness digambarkan karena seorang merasa puas karena senang. Karena ada sesuatu, misalnya mendapat hadiah, menjuarai olimpiade, pergi liburan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ditelepon, Ibu Erna Yohanes ya? Iya. Kami dari Bank BRI, Ibu menang Brimo, Ibu dapat sebuah mobil. Kira-kira apa yang saudara saya lakukan? Hah? Saudara, saya bisa lompat dari ketinggian, padahal tadinya kakiku tidak kuat saudara.
Saya bisa langsung lari cari Pak Tom, gitu sekalipun luar dari sini jauh sudah, saya pasti bisa lari dan cepat-cepat pengen kasih tahu. Saya dapat hadiah, itu happy, tapi belum jadi joy. Ya, happy itu sesuatu yang kita dapatkan dari luar yang membuat kita gembira. Anak kita memiliki prestasi itu happy. Ya, kita di promosi jabatan itu happy, gitu kan? Kita mendapatkan sesuatu yang baik itu happy. Tapi kapan itu menjadi joy? Joy itu adalah sukacita yang dari dalam. Sukacita karena perbuatan-perbuatan Allah. Sukacita karena pengenalan akan Allah, itulah yang disebut dengan joy. Kalau saudara happy, lah saudara cepat sekali hilang. Begitu dikasih tahu, menang hadiah Brimo Ibu Erna. Lalu tiba-tiba ya anak saya tepuk, mak bangun kok mak bangun kok. Gitu ya. Begitu mama langsung bangun, mimpi tadi pagi itu hadiah Brimo. Itu tadi yang happy jadi hilang. Ya singaranya ya, mungkin kesentuh-sentuh mama, gampang ini. Ya, jadi hilang tadi happy-nya karena apa? Karena cuma mimpi, saudara. Ya, mimpi dapat hadiah. Yang tadinya gembira, jadi hilang kebahagiaannya, saudara. Tapi yang namanya joy tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia dari dalam. Dia nggak mengenal tanggal, saudara. Kalau happy mengenal tanggal 1 sampai tanggal 10 happy. Tanggal 10 sampai tanggal 20 saudara happy. Ya kan? Tanggal 21 sampai tanggal 30 no happy. Saudara. Dia mengenal tanggal kalau happy. Tapi kalau joy dia gak kenal tanggal. Mau awal bulan sampai akhir bulan tetap ada joy. Amin. Saudara. Saudara saya mau tanya apa yang menjadi sumber sukacitamu? Kadang-kadang kita ini di dunia saudara. Ya, sukacita kita itu berasal dari dunia. Sukacita itu kita cari dari dunia. Tapi akhirnya kita haus lagi seperti wanita Samaria. Saudara, tidak akan pernah mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Kecuali saudara mendapatkannya di dalam Allah Juru Selamat. Yang sudah menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang hadir dan menjadi penyelamat. Yang melakukan perbuatan besar dalam hidup saudara. Yang setia kepada saudara. Itulah yang membuat saudara menjadi happy. Menjadi sukacita. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah. Apa yang menjadi sumber sukacita saudara? Kalau selama ini sukacitamu naik turun. Coba perhatikan, evaluasi. Apa sih yang menjadi sumber sukacitamu? Jangan-jangan selama ini engkau belum mengalami joy daripada Allah. Engkau belum mengalami sukacita daripada Allah. Sukacita dari Allah itu seperti apa? Sukacita dari Allah itu yang pertama, next gambar selanjutnya dikatakan demikian firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 11. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Perlindungan dalam bahasa Ibrani akar katanya maos yang artinya benteng, perlindungan, kekuatan, pertahanan. Itulah sukacita. Saudara, sukacita karena Allah, joy dari Allah itu yang menjadi kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, next gambar selanjutnya. Dampak sukacita dalam Tuhan bagi Maria. Sukacita yang dari Allah membuat Maria mampu bersyukur dan memuji Tuhan di tengah masa-masa sulit. Di tengah kondisi-kondisi ancaman, dia mampu menyanyikan pujian yang begitu indah bagi Allah. Saudara, kalau saudara menyanyi memuji Tuhan, kayak Kak Andi tadi itu dia lagi sudah ditolong. Tapi kalau belum ditolong, masih ada risiko ke depan, masih enggak kita mau menyanyi, masih enggak kita mampu memuji Tuhan. Kadang-kadang kita sudah tidak mampu memuji Tuhan di tengah kondisi sulit ya. Nyanyi dalam kondisi seperti ini. Ya saudara, yang ada saya pernah saudara ya. Ya, saya tuh kayak kesel gitu ya, saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya sewot sekali, saya jengkel. Sampai malam saudara saya tidak bisa tidur. Saudara pernah alami itu?
Wih, kepalaku kayak saya selalu tenangkan Tuhan tolong saya biar saya bisa tidur. Tapi emosi begitu. Wih, kayak saya di dalam hatiku itu, mom itu semua keluar sumpah serapah. Gitu saudara, mom itu karena jengkel sekali, karena marah, mau semua keluar. Kalau saudara, kalau saya tidak tahan diri mungkin saya bisa kasih keluar di Facebook. Saudara pernah lihat ada orang begitu? Ya, udah kasih keluar semua isi hatinya, isi perutnya semua di Facebook. Saudara ya, dia marah orang, dia maki orang. Mungkin saya juga begitu, ya. Saya juga mau begitu waktu itu seandainya gitu ya. Saya marah, tapi saya dalam nama Yesus tenangkan saya. Saya duduk, saya langsung berdoa, Tuhan tolong saya. Mampukan saya. Kenapa saya jadi begini Tuhan? Kenapa saya mesti menjadi orang jahat? Karena orang jahat di saya. Kenapa saya mesti melakukan yang seperti itu Tuhan? Kenapa saya pengen ku Tuhan guru ki gitu, pengen ku Tuhan balas ki. Tapi kenapa saya seperti itu? Akhirnya saya istirahat, saya berdoa, saya tenang, saya tidur. Saudara, besok pagi saya diberkati luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang, orangnya tidak ini uang ya. Ada yang memberkati saya saudara ya. Dan saya berkata begini, waktu dia berkati saya, saudara, saya bergembira dengan uang itu. Tapi bukan karena uang itu juga. Di dalam uang itu ada suara bilang begini, kau lihat Mi, betapa gampangnya saya berkati kok. Tapi kalau tadi malam itu hampir mau kau maki-maki orang. Hampir mau kau menjadi orang jahat. Karena hal-hal sepele aja. Begitu gampangnya Tuhan memberkati kita. Tapi kadang-kadang kita ini saudara ya, sudah hampir menjadi orang jahat. Hampir kita jadi penyamun saudara. Karena hanya hal-hal sepele orang melukai kita. Saudara mari belajar. Tidak terlalu sulit untuk Tuhan memberkati kita. Tapi yang sulit adalah menahan diri kita. Saudara, Maria ini bisa memuji Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit. Keadaan yang sulit yang harus dia hadapi. Keadaan sulit yang harus dia hadapi di luar. Ya saudara, kalau saya mau bilang apa yang akan dihadapi Maria sangat luar biasa. Yang kedua, Maria memiliki kekuatan untuk menghadapi segala masa-masa sulit dalam hidupnya. Yang pertama itu tadi ancaman hukuman mati. Udah jelas, itu hukum di Israel dan tidak bisa diubah. Yang kedua adalah penolakan Yusuf. Saudara, kalau kita lagi love, jatuh cinta. Lalu pasangan kita, anak-anak remaja yang lagi jatuh cinta, pasangan saudara ingin menceraikan saudara diam-diam. Saudara pasti kalau dia yang satu-satunya yang mengerti saya. Papa dan mamaku tidak mengerti saya, dialah yang bisa mengerti saya. Betul saudara ya. Dia yang tahu saya. Ada anak remaja yang begitu? Ada tuh yang begitu tuh? Dia, pokoknya dia. Kalau Yusuf yang mau tinggalkan dia, apakah dia langsung hilang sukacita dan berkata begini, maaf Tuhan saya ralat tadi, tidak jadi. Karena Yusuf, yayangku tidak mau. Nggak jadi gitu saudara ya. Nggak jadi, nggak. Dia jalan sendiri. Sekalipun Yusuf mau tinggalkan dia. Penginapan nggak kasih dia tempat. Dia bilang gini, Susana Pak Dek, 9 bulan mengandung jalan. Ya kan? Jalan begitu jauh, mau istirahatnya Bang Patah Pinggang. Mau istirahat aja nggak ada tempat, nggak ada penginapan. Di mana? Di kandang embek. Ya, El bilang embek. Di kandang embek. Seorang muda belum pernah melahirkan, malu. Betul nggak? Melahirkan itu malu. Dilihatin orang banyak mungkin. Atau dilihatin kambing deh. Pokoknya dia pasti malu lah. Sekalipun gak dilihatin dia malu. Dia sebagai seorang wanita. Saudara, aduh tidak gampang. Dia bisa bilang begini. Sudah Mik. Ternyata melakukan firman Allah itu tidak mudah. Tidak gampang. Tidak segampang saya bilang yes. Kenyataannya sangat susah untuk yes dalam hidup. Kehidupan sebagai pelarian. Setelah itu malaikat bilang begini, woi, pergi kau lari kau dari sini. Herodes mau bunuh ini bayi. Apa lagi Tuhan? Sudah lahir di kandang sekarang mau lari lagi. Ini baru habis melahirkan. Masih kecil itu bayi. Mereka harus lari lagi. Lari jadi pengungsi saudara. Susah bekerja kan? Bukan kampungnya. Hidup miskin betul. Mau kerja apa? Waktu Yesus dipersembahkan apa yang dikasih? Burung. Burung itu bagi masyarakat yang miskin sekali yang tidak bisa kerja. Yang timpang, yang buta, yang gak bisa kerja. Cuma nangkap burung bisa.
Yang keluarga-keluarga yang sederhana itu minimal domba kecil adalah. Karena mereka rata-rata peternak. Tapi Yesus waktu diberikan apa? Burung. Maria dan Yusuf hanya mempersembahkan burung. Saking miskinnya saudara, saking gak punyanya. Saudara hidup dalam kemiskinan. Beranikah bilang yes sama Tuhan? Bayar harga untuk itu? Ketika kau bilang iya sama Tuhan, ada banyak kedaginganmu yang harus disalibkan. Itu tidak gampang. Tidak seenak kau bilang ya, ada banyak resiko. Yang berikutnya kematian anaknya. Saudara, anak dari kecil disayang-sayang, dipiara sampai besar, saudara meninggal. Saudara bisa pingsan 7 kali. Saudara bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Ini saudara kalau dia langsung meninggal, contoh misalnya ada yang tenggelam lah apalah. Tapi ini saudara lihat dia dipukuli. Saudara lihat dia diseret. Saudara lihat darahnya. Saudara lihat dia dicambuk. Saudara lihat dia ditusuk. Saudara dia ada di situ, tidak pernah dia tinggalkan. Ada di situ di sebelahnya. Dia terus mengiringi. Orang lain bisa lari tinggalkan. Mau Petrus tinggalkan. Yang lain tinggalkan. Ini mama terus ada di situ. Dia mama. Dia tidak lari, dia ada di situ. Sampai mati pun dia ada di situ. Dia dari awal sampai pada kematian dia ada di situ dan menyaksikan. Saudara, bisakah dia bilang begini? Stop me melakukan kehendak Allah. Sudah Tuhan. Tidak sanggup lagi Tuhan. Tidak bisa Tuhan. Terlalu sakit Tuhan. Terlalu sakit. Saudara. Tidakkah engkau mendengar, lepaskanlah anakku. Tidakkah engkau mendengar doaku. Jangan biarkan anakku dipukuli. Terlalu sakit. Bisakah dia stop untuk melakukan kehendak Allah? Bisakah dia stop untuk bersuka cita? Bisa. Pilihan ada sama dia. Tapi dia tidak. Dia tetap sampai pada akhirnya. Dia tetap. Aku ini hamba. Jadilah pada aku sesuai apa yang kau inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara. Kalau sukacita Allah hadir dalam hidupmu. Apapun itu. Akan menguatkan. Engkau mau ditolak. Engkau pergi gereja suamimu marah-marah. Suamimu maki-maki. Saudara tetap bersukacita. Anakmu menolak. Saudara tetap bersukacita. Saudara pergi gereja. Saudara kemarin Peter bilang saya mama. Ya. Itu anak-anak kalau datang hari Sabtu bikinkan nasi. Kenapa repot kuliah gitu, orang kerja tidak ada yang masak. Itu tuh mereka kalau datang ke sini grabnya berapa, pulang grabnya berapa. Bayangkan kok itu mahasiswa. Anak saya punya hati yang baik, dia adalah calon gembala yang baik. Bapak Ibu doakan ya. Bayangkan kok itu, kok masak sedikit saja tapi mereka itu kasihan tidak belanja lagi. Gitu, saudara. Saya bilang sama dia, ya begitu luar biasa saudara. Ya begitu luar biasa. Begitu punya hati yang mengasihi, begitu punya hati yang luar biasa. Saudara, masihkah kita mau bersuka cita di dalam kondisi seperti ini? Percayalah saudara, ada satu yang saya ingin tambahkan. Ini adalah khotbah sama yang seperti dulu pernah saya bawakan yang ini. Ketika engkau melakukan kehendak Allah, ya memang hidupmu susah. Mungkin engkau ada dalam badai. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika Yusuf mau menolak, malaikat Tuhan bilang gini, cup, jangko. Ini toh dari Roh Kudus. Ambil kau dia jadi istrimu, Tuhan akan pakai kau untuk membawa kabar baik. Akhirnya Yusuf mengambil Maria karena Roh Kudus. Pada waktu bayi mau dibunuh, malaikat datang begini, lari kau. Pada waktu selesai itu, malaikat datang lagi sama Yusuf dan bilang begini, bangun kau, pulang kau. Itu yang mau bunuh sudah mati. Kita perhatikan, di tengah situasi sulit, banyaknya pergumulan. Penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan yang segar selalu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam takut akan Tuhan. Engkau hidup melakukan firman Tuhan. Engkau bisa ada dalam badai. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau masih mengalami enggak penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Masih mengalami suara-suara Tuhan dalam hidupmu? Masih mengalami enggak Tuhan bicara dalam hidupmu? Jangan sampai sudah lama kita tidak pernah mengalami Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan membawa hidup kita. Amin saudara. Yang terakhir, biarlah sukacita karena Allah membuat kita mampu menghadapi tekanan dalam hidup ini. Dan mampu tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Biarlah momen Natal ini mengingatkan saudara satu. Mengingkis sukacita dari sumber yang sesungguhnya, yaitu Yesus.
Sukacita karena keselamatan itulah yang menjadi kekuatanmu menghadapi dunia ini. Menghadapi badai dalam hidupmu. Menghadapi tekanan, menghadapi kemiskinan, menghadapi penolakan, menghadapi masalah. Sukacita Tuhan akan menguatkan engkau. Dan perhatikan ketika engkau ada di dalam jalurnya Allah. Sukacita Allah memimpin engkau. Engkau tidak pernah kehilangan penyertaan Tuhan. Engkau tidak pernah kehilangan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu yang akan menuntun hidupmu. Amin saudara. Mari menjadi Maria di akhir zaman. Biarlah momen Natal ini, khotbah-khotbah Natal ini boleh memberkati hidup saudara. Mari tundukkan kepala di hadapan Allah. Haleluya.